Silakan duduk, haleluya. Sekali lagi kita boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Ya, selamat pagi. Senang sekali. Hari ini tadi sempat hujan ya. Tadi pagi saya percaya itu hujan berkat. Ada cerah, ada hujan. Apapun kondisinya, Tuhan baik. Dan saya percaya saudara-saudara akan mengalami pertolongan dan mujizat Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Nanti saya mohon izin setelah khotbah saya kembali duluan karena ada tugas negara di Malang, sehingga tadi saya dari Malang harus kembali lagi ke Malang, sehingga saya berkhotbah saya izin langsung kembali karena saya ada bertemu dengan Bapak Gembala, ada tugas negara di Malang. Ya, baik. Tuhan baik dalam hidup kita. Saya bangga punya Tuhan yang namanya Tuhan Yesus. Kenapa bangga? Karena cuma Dia yang bisa jamin kita masuk surga. Yang lain gak jamin. Yang lain ada syaratnya. Kalau Yesus Dia berkata, percayalah dan ikutlah aku. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Hanya melalui aku saja dapat ke Bapa di surga. Lah itu jaminan. Yang lain gak bisa jamin. Yang lain harus begini, harus begitu. Hanya Yesus yang bisa jamin. Ada satu lagu yang saya suka ya. Di sorga nanti bagai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan. Ya, itu pasti jaminan bagi setiap kita. Nah pertanyaannya sekarang sebelum kita ke sorga, bagaimana hidup kita di dunia? Apakah orang melihat kita ada Yesusnya atau tidak? Nah itu jadi perenungan kita. Ya, kemarin di Malang minggu lalu untuk khotbah saya di ibadah mujizat. Setelah ibadah mujizat saya berdoa, saya ada satu impresi dari Roh Kudus, saya bilang begini. Saya tahu ada yang datang hari ini pernah mau mati, dikit lagi mati, diselamatkan Tuhan, hidup sekarang masih hidup, sehat, tapi malah gak benar hidupnya. Jadi mau mati, tinggal sedikit lagi mati, jadi hidup, tapi jadi gak benar. Saya tahu ada orangnya. Tahukah saudara, setelah ibadah saya nggak tahu, saya nggak ngerti orangnya siapa, saya nggak nebak juga karena ya saya sampaikan apa yang Roh Kudus mau sampaikan. Dan tahukah saudara, pulang dari gereja orangnya ada Bapak Ibu. Dia bertemu dengan saya, Pak, tadi yang Bapak omong itu saya Pak. Saya dulu pernah mau mati, saya diselamatkan Tuhan. Setelah diselamatkan, saya jadi lupa, malah jadi gak benar hidupnya. Nah, sering daripada kita diselamatkan Tuhan, kita ditolong Tuhan. Kita menerima mujizat Tuhan, tapi apa yang terjadi? Malah hidup kita gak benar. Nah itu salah. Maka dari itu Yesus harus jadi pusat kehidupan kita. Yesus harus kita andalkan. Nah tema pada hari ini yaitu mengandalkan kekuatan Tuhan. Kita gak bisa tanpa Tuhan. Gak bisa. Pertanyaannya kenapa kita sering merasa gak butuh Tuhan? Atau sering kita gak butuh Tuhan, kenapa? Jawabannya, karena sering kita merasa kita kuat, baru jatuh dulu, baru kita cari Tuhan. Baru masalah dulu, baru cari Tuhan. Kalau zaman SMP, SMA, mau ujian dulu, baru berdoa. Kalau orang kuliah, mau skripsi dulu, baru berdoa. Doa itu bukan cuma seperti itu caranya. Pas butuh baru doa, tidak. Doa itu kehidupan, harus kita hidupi. Butuh uang baru doa. Butuh pekerjaan baru doa. Nah, selama ini kemana aja kok gak berdoa? Kita harus andalkan Tuhan. Oh tenang, saya punya backingan kuat, saya kenal orang nomor 1. Ya, saya mau katakan, ketika Anda di dalam titik terendah, belum tentu manusia bisa tolong. Bahkan keluarga belum tentu bisa tolong. Siapa yang bisa tolong? Tuhan, gak ada yang lain. Saya banyak mendengar kesaksian, Pak, saya tahu saya punya saudara kaya raya Pak. Tapi waktu saya jatuh, tidak sepeser pun uang keluar Pak, dari keluarga saya, dari saudara saya. Saudara pasti mendengar banyak kisah seperti itu. Siapa yang bisa tolong kita? Tuhan. Selama kita merasa kuat, kita gak butuh Tuhan. Selama kita merasa hebat, kita gak butuh Tuhan. Kapan kita butuh Tuhan? Waktu jatuh. Waktu ngalami kekurangan. Waktu ngalami sesuatu yang kita gak bisa sendiri, kita baru butuh Tuhan. Tapi apakah seperti itu caranya? Tidak. Kita harus terus mengandalkan Tuhan. Kita terus dalam hadirat Tuhan. Bagaimana cara tahu kita dalam hadirat Tuhan? Ada 4 yang saya catat. Yang pertama, kalau saudara dalam hadirat Tuhan, ngalami damai sejahtera. Hati itu tenang,
hati itu nyaman. Yang kedua, saudara akan sering mengucap syukur. Makasih ya Tuhan, aku seiso makan hari ini. Makasih ya Tuhan, aku seiso kerja hari ini. Makasih ya Tuhan, aku saya punya keluarga yang baik. Loh, mengucap syukur dibanding mengeluh. Kalau saudara terus mengeluh, bagaimana saudara bisa mengucap syukur? Yang ketiga, bagaimana saudara mengalami hadirat Tuhan? Tiba-tiba menyembah Tuhan gini di gereja, air mata itu bisa keluar. Bukan cengeng ya, bukan gembeng ya, tapi tiba-tiba, aduh makasih Tuhan, Engkau baik Tuhan dalam hidup saya diselamatkan Tuhan, saya dikasih kesehatan, tiba-tiba air mata itu mengalir. Apa yang keempat? Kalau saudara hidup dalam dosa, Anda gak tahan, pengen bertobat. Ya, aduh habis nyolong iki piye, nyolong manggane tetangga meneh yo, wis kadung dirujak iki enak pencete. Ya. Habis beli gorengan, belinya 5, karena kan sistem yang ngitung ya. Aduh, duitku mek cukup gawe 3, aku 3 ya loh. Hati itu enggak tahan. Di sini Bapak Ibu Saudara, siapa yang kalau mau melakukan dosa, hati itu kayak ojo. Ada Bapak Ibu? Nah, kalau saudara biarkan itu, misalnya Anda lihat uangnya orang ya jatuh misalnya. Gak ada CCTV, wah bisa diambil nih. Tapi kita enggak, patokan kita bukan CCTV, patokan kita siapa? Tuhan. Saudara kalau mau ngambil, jangan. Nah, itu suara Roh Kudus. Tapi saudara paksa ambil, berarti saudara hilangkan suara Roh Kudus itu. Dan saudara lama-lama nyolong sekali, nyolong 2 kali, nyolong 3 kali. Saya tuh heran ya kadang-kadang ya, apa sih susahnya hidup jujur? Saya di Malang keras sekali Bapak Ibu. Apalagi kalau bagian konsumsi. Nasi kotak sudah terima 1 loh, ngaku belum terima Bapak Ibu. Itu jemaat loh Bapak Ibu. Makanya saya bilang dimulai dari simple dulu, dari jujur. Jadi sudah terima nasi kotak ya, disimpan, didelikno di dalam tas. Ya, saya percaya di sini nggak ada ya, atau lebih parah ya. Di Malang disimpan, balik meneh ngaku, saya belum dapat. Bayangin padahal kita ngelihat. Nah itu loh. Jadi kita mesti cek ya, jangan-jangan kita seperti itu kenapa? Karena kita nggak takut Tuhan. Karena takutnya sama manusia. Selama ada manusia nggak berani nyolong. Tapi kalau nggak ada manusia baru berani nyolong loh. Salah. Patokan kita itu Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalami pertolongan Tuhan? 1, setia, percaya. Ya, jadi setia. Yang kedua, percaya penuh. Dan yang ketiga, hidup benar. Nah, hari ini kita sama-sama akan belajar bagaimana kita mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Ya. Tadi saya senang lagu 1 hari di pelataran. Itu mari kita buka ayat Alkitabnya, itu ada di Alkitab. Mazmur 84 ayat 11 sampai 12. Jadi karena dengar lagu saya ingin buka ayatnya. Ada di Mazmur 84 ayat 11 sampai 12. Ini ditulis oleh Bani Korah. Jadi ini lagu ya. Ayat sebelumnya. Karena kalau di elektronik dia harus mundur ya. Dikatakan apa? Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah orang fasik. Anda tahu zaman dulu ada namanya tabernakel atau tenda suci, kemah suci. Itu ada 3 bagian, pelataran, lalu ada ruang tengah, lalu ada ruang maha kudus atau ruang maha suci. Yang bisa masuk ruang maha kudus itu cuma imam, tidak sembarangan orang bisa masuk. Mereka kakinya akan dikasih seperti kerincingan begitu untuk menunjukkan bahwa masih hidup apa enggak. Loh, kenapa Pak? Zaman dulu orang kalau enggak kudus langsung mati. Karena menghadap hadirat Tuhan. Nah, maka dari itu ketika Tuhan Yesus disalib, tirai bait suci terbelah menjadi 2. Artinya apa? Sekarang kita bisa 24 jam kali 7 hari ke gereja, ke rumah Tuhan. Zaman dulu enggak bisa. Nah, paling sisi luar yang orang biasa bisa datang itu pelataran namanya. Pelataran. Nah, tahukah saudara, seorang Raja Daud pun tidak bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Dia cuma bisa sampai di pelataran. Maka lagu ini menjadi luar biasa maknanya, karena lebih baik 1 hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Saya punya pengalaman tentang lagu ini. Waktu saya di Singapura sekolah Alkitab, di Singapura saya sekolah Alkitab, saya itu ada program namanya waktu itu doa semalam suntuk Bapak Ibu. Jadi 24 jam di dalam gereja. Dari pagi jam 6 sampai jam 6 besoknya. Nah, saya mungkin bisa diadakan di sini ya, doa malam 24 jam ya. Jadi 24 hour pray dari jam 6 pagi sampai jam 6 itu kalau bisa ngambil tanggal merah ya.
Kalau ngambil hari biasa kan Bapak Ibu Saudara ada kerja, ada tugas dan sebagainya. Nah, saya datang jam 6 pagi, terus saya ikut agendanya. Jadi nggak cuma doa ya, ada nyanyi, firman, sharing, kelompok sel. Itu sepanjang 24 jam. Saya tuh nggak sadar waktu karena saking serunya ya sama saudara seiman ya. Ada yang dari China, ada yang dari Jepang, ada yang dari Rusia, ada yang dari Afrika, ada yang dari India. Pokoknya seluruh dunia saya ketemu di situ. Ada dari Amerika, ada dari Korea Selatan. Ya. Nah, saya nggak bisa bahasa Mandarin Bapak Ibu. Jadi waktu ketemu teman-teman saya yang dari China, itu saya nggak bisa cuman ngertiinnya ya ni ai apa wo ai ni ai wo gitu ya, sama hauce gitu lah ya. Nah, jadi 24 jam kita seharian. Tepat jam 5 pagi, tiba-tiba pendetanya atau dosen saya waktu itu, mari kita buka ayat, tapi bukan ayat terakhir ya. Mari kita buka ayat. Waktu itu dia sebut Psalms. Psalms itu bahasa Inggrisnya Mazmur. Mazmur 84 ayat yang ke-11. Nah tadi yang kita buka. Tertulis apa? Lebih baik satu hari. Ya saya terjemahkan bahasa Indonesia ya. Lebih baik satu hari di pelataranmu. Saya nangis Bapak Ibu. Kenapa nangis? Sehari saya ada di gereja waktu itu. Waduh, pengalaman yang luar biasa. Saudara juga perlu ngalami di dalam hadirat Tuhan. Orang kok di dalam hadirat Tuhan tuh pengenannya nyembah Tuhan. Dikit-dikit pertolonganmu begitu ajaib. Wah itu positif itu. Tapi kalau diem-diem, iwak peyek sego jagung. Nah itu romacan itu. Apalagi rungkat, ente-entean. Kok senangnya ambiar-ambiaran nih. Ya, kalau diem-diem saudara suka nyembah Tuhan, ya itu positif, sudah baik. Saudara mesti senang. Kenapa? Ada kuasa dalam pujian dan penyembahan. Gereja Betania adalah gereja yang kuat dengan pujian dan penyembahan. Jangan sampai ya Bapak Ibu Saudara. Saya tahu ini tekanan-tekanan dari para WL. Tekanannya apa? Di mimbar WL-nya sudah semangat, jemaatnya gini. Telengi lagi. Wah, saya percaya di sini enggak ya. Saya cerita di tempat lain gitu. Kalau di tempat lain saya cerita di Blitar gitu ya. Nah, ya. Tapi pada umumnya ketika WL bersemangat, cemberut opo, tuh kita lihat opo, mengkeruti itu jangan. Kita loh ibadah cuma 1,5 jam. Mari kita menyembah Tuhan, angkat tangan kita buka mulut kita. Kemarin saya di Malang adakan baptisan Roh Kudus. Banyak jemaat yang dilawat, banyak yang menerima karunia berbahasa roh. Kapan-kapan saya akan sampaikan tentang karunia berbahasa roh. Ini penting sekali, karena kita gereja Pantai Kosta. Kita gereja yang mengandalkan kuasa Roh Kudus. Kita gereja yang percaya bahwa sampai detik ini mujizat masih terjadi. Hal-hal yang ajaib masih terjadi. Nah sekarang saya kembali ke dasar dulu Bapak Ibu. Mengandalkan kekuatan Tuhan. Nah saya mau tanya dulu, Tuhan itu apa? Siapa Tuhan itu? Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tuhan adalah sesuatu atau sosok yang diyakini, dipuja, disembah, maha kuasa, maha perkasa. Dia punya kekuatan yang tanpa batas. Banyak orang menyerang iman kekristenan, Tuhan kok bisa mati, Tuhan kok jadi manusia. Ada 2 jawaban yang saya bisa jawab. Jawaban pertama secara alkitabiah teologis, karena manusia jatuh dalam dosa, yang bisa ganti itu ya manusia. Siapa yang bisa ganti? Ya Yesus Tuhan harus jadi manusia. Karena sistem ganti, nebus, manusia ganti manusia. Saudara kalau ngutang uang, gantinya harus apa? Ya wujud uang. Mungkin saudara bilang, ya tapi kan lemari bisa. Loh, tapi lemari harus dijual dulu kan, aset harus dijual dulu kan, jadi uang. Sama, karena manusia jatuh dalam dosa, maka Tuhan harus ganti melalui manusia, yaitu Tuhan Yesus jadi manusia. Jadi Yesus itu bukan manusia yang dituhankan, tapi Tuhan yang jadi manusia. Kalau yang lain mati gak bangkit, Yesus mati, ya. Tapi dia bangkit, dia naik ke surga. Beda dengan yang lain apa? Yang lain manusia harus cari Tuhan. Kalau kita Tuhan yang cari manusia, itu hebatnya Tuhan kita. Nah itu jawaban teologis. Sekarang jawaban logika. Oke, kita pakai logika. Bapak Ibu Saudara, logika kita pakai melalui apa? Otak kita ya. Bapak Ibu Saudara pasti punya otak ya Bapak Ibu ya. Wah ini kalau jadi pedagang nasi Padang harus sabar ya. Karena datang-datang, punya otak enggak? Oh ya, maksudnya lauk otak gitu loh, otak sapi. Kadang-kadang kita sudah keburu, apa maksudmu loh? Otak sapi maksud saya. Tapi kadang-kadang kita kan sudah keburu, ada otaknya enggak ini? Punya otak enggak kamu? Nah ternyata otak sapi. Nah otak yang ciptakan siapa? Tuhan.
Oke, kita pakai logika. Logika Tuhan adalah, kalau dia Tuhan, berarti dia maha kuasa, betul? Dia maha perkasa, betul? Dia bisa melakukan segala sesuatu, betul? Berarti dia mau jadi manusia bisa nggak? Ya bisa, udah selesai. Selesai udah. Jawabannya itu. Berarti kita nggak bisa batasi Tuhan, kan begitu. Dia mau jadi manusia, terserah dia. Dia mau ngapain, terserah dia. Karena dia Tuhan, selesai. Saya ngomong ini dengan banyak orang yang ngajak berdebat. Saya nggak suka berdebat, tapi saya suka diskusi. Logika Tuhan itu seperti itu, simple. Saya mau tanya, kita ini manusia. Manusia itu apa? Tuhan itu apa? Pencipta sama ciptaan hebatan mana? Iya, selesai. Lah otak kita yang bikin siapa? Tuhan. Bagaimana kita bisa menyelami pencipta kita? Gak bisa. Dia yang bikin kita, dia yang program kita, dia yang menciptakan diri kita kok. Jadi itu logika Tuhan. Artinya kita percaya bahwa Tuhan itu berkuasa. Dia bisa lakukan cara yang kita nggak pahami secara pikiran manusia. Itu logika Tuhan. Artinya apa sekarang? Manusia terbatas. Tuhan tidak. Jadi kita butuh Tuhan karena kita terbatas. Jawabannya itu. Ya, saudara, paling gampang kita lihat diri kita aja deh. Tubuh kita aja deh. Tuhan ciptakan kita, itu nggak asal. Dia ciptakan kita, itu ada makna tujuannya. Kita mulai dari rambut dulu, ayo. Kita cek rambut kita. Rambut kita cuman kepala yang bisa gondrong. Betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak? Alis ini kan, oke ini bulu atau rambut lah. Bisa nggak ini gondrong? Nggak bisa. Saudara bayangkan kalau ini bisa, nggak berhenti tumbuh ya. Sampai bawah ini. Apa nggak pas nyanyi riang gembira nyeplak gitu. Ayo. Loh iya. Mata kenapa ditaruh di depan, kenapa nggak di belakang? Ayo saya tanya. Kenapa mata dua? Kenapa kok nggak satu misalnya? Pada umumnya ya, normalnya ya. Kenapa? Karena biar kita memandang selalu ke depan. Ojo dulu nang buri terus. Kenapa dua mata? Supaya kita melihat kebaikan Tuhan. Oke, sekarang telinga. Telinga dikasih Tuhan berapa? 2. Kenapa dikasih 2? Supaya banyak mendengar kebaikan Tuhan. Banyak dengar kesaksian, ojo gosip aja, ojo senenganin denger cerita-cerita setan, gosip. Tuhan kasih kita telinga gak asal Bapak Ibu. Ya, nah kembali soal rambut tadi. Coba kita cek semua. Ya cuman kepala. Ya, saya gak bayangkan tadi alis ya. Bulu hidung misalnya, oke lah bulu hidung kadang-kadang bisa offset dikit lah ya. Keluar dikit. Tapi pernah gak bulu hidung sampai segini? Datang ke gereja, maaf Pak, bulu hidung belum dicukur Pak gitu. Kan gak pernah. Bulu di tangan misalnya. Ada yang bulu di tangan sampai gondrong ya, datang ke gereja sampai ngibas-ngibas. Bagai raja waliku kan terbang gitu. Gak ono. Tuhan ciptakan kita semua terukur loh. Hidung sekarang. Hidung Tuhan ciptakan lubangnya berapa? 2. Supaya apa? Bernafas. Anda pernah emosi dengan orang? Kalau emosi jangan mukul, tahan aja. Emosi lagi. Emosi lagi. Emosi lagi gak tahan. Nah baru boleh mukul ya. Itu lebih kenceng itu. Karena tenaganya keisi ya. Ya enggak ya. Loh iya. Coba ya saudara, dari hidung terus apa? Kenapa mulut cuma 1? Mulut sitok aja susah ngereme Bapak Ibu, apalagi 2 mulutnya. Betul apa betul? Loh iya. 1 aja susah ngaturnya, susah ngereme. Apalagi 2. Loh Tuhan ciptakan ini gak sembarangan. Itulah hebatnya Tuhan kita. Sekarang kita lihat mulut kita ya. Coba kita praktek sama-sama. Coba pakai tangannya sendiri Bapak Ibu. Coba gitu. Coba. Apa yang dirasakan? Abab. Abab itu rasanya gimana? Bukan anget ya. Selain anget, bau. Ojo diserno ke sebelah lo ya. Abab apa? Anget kan, panas toh. Tapi coba kalau saudara sebul. Dingin. Dari mulut yang sama, bisa anget, bisa dingin. Loh, hebat Tuhan kita. Emangnya kita ujuk-ujuk keluar? Enggak. Tuhan desain kita dengan luar biasa. Gigi misalnya. Coba kita lihat gigi kita. Ya mungkin mohon maaf, mungkin ada yang rada maju dikit, ya bisa. Tapi pernah gak gigi sampai dua, sampai taringnya sampai ada? Enggak ada. Kan gereja Pak, maaf Pak, belum terukur Pak. Maksud saya itu yang sampai dagu gitu loh tingginya, lebar kan enggak ada.
Nah, jadi Tuhan nyiptakno kita dengan luar biasa Bapak Ibu. Makanya saya sangat benci dengan teori yang katanya manusia dulu itu kera atau monyet. Saudara terima gak kalau saudara bilang kera atau monyet? Saya gak terima, Anda gak terima, apalagi Tuhan, yo gak terima. Tuhan nyiptakno kita ini spesial. Nah sekarang kalau kita tahu kita punya Tuhan, kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Jangan pakai kekuatan sendiri, ojo merasa hebat. Saudara merasa hebat, saudara sombong, jatuhnya lebih cepat. Percaya saya. Tapi kalau saudara selalu membutuhkan Tuhan, kita pasti dapat kekuatan daripada Tuhan. Nah kata alami, kata lainnya adalah natural, ya. Dan ada kata namanya supranatural. Supra itu artinya apa? Artinya di luar alami, di luar sesuatu yang kita nggak bisa pahami. Nah itu Tuhan kita, supranatural. Jangan batasi Tuhan, jangan pikir pakai cara kita. Dia kalau bekerja itu, gak nyangka ya, lah itu loh. Mau baik itu pertolongan secara finansial, materi, maupun jasmani rohani, Tuhan bisa adakan. Tinggal kita percaya apa enggak. Tadi saya sudah sebut kata setia. Lah, lek nang gereja baru pasca Natal ae, yo gak setia namanya. Coba kita cek ya, gereja lek pasca Natal baru rame, betul ya? Heboh, hari raya, hari besar gitu. Kenapa enggak tiap minggu datang ke gereja? Kan pertanyaan, ya kan? Jangan sampai lo ya, karena seneng ke gereja cuman pasca Natal, terus bilang gini, Tuhan saya lagi sakit Tuhan, tolong disembuhkan. Terus Tuhan jawab, yo, di surga sik gorong pasca mbek Natal, ayo. Hujan gak ke gereja. Tuhan tolong Tuhan, saya lagi ada butuh pertolongan. Yo, di surga sik banjir ambek hujan, ya apa? Nah gak bisa, setia. Ya, kita harus terus mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia baik. Saya kasih satu kesaksian, ya. Kemarin saya ngobrol dengan seseorang di Malang. Dia lagi nyari, jadi dia sebelumnya dia ngekos. Terus dia cari, kan di Malang ada apartemen ya. Dia itu pernah ngelihat kamar itu Bapak Ibu. Dia lihat kok seneng, tapi harganya nggak cocok. Dia doakan Bapak Ibu. Tahu selang sebulan apa yang terjadi? Kemarin dia saksi sama saya, Pak, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah dipikirkan, Tuhan sediakan. Dia dapat kamar apartemen itu, harganya cocok sesuai dengan yang dia pikirkan, yang dia inginkan. Dan yang lucu adalah waktu dia ngurus dengan manajer yang ada di apartemen itu, dia bilang, loh Pak, Bapak lupa, 1 bulan lalu Bapak sudah lihat survei kamar ini Pak. Loh iya ta? Iya. Nah, kalau saudara setia, saudara akan ngalami. Kalau saudara pengen tahu orangnya siapa, nanti jam 3 sore akan kesaksian di ibadah mujizat, nonton aja di YouTube orangnya siapa, tapi saya kasih tahu dulu. Dan saya mau bilang, Anda harus ngalami. Anda harus ngalami. Kalau nggak ngalami rugi Bapak Ibu, saudara harus ngalami. Maka dari itu mari kita sama-sama lihat ayat kesukaan kita semua. Ayat terakhir, Yesaya 40, ayat yang ke-31. Saya cepat saja ke 31 ya. Ini kata kuncinya, menanti-nantikan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang, dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kenapa kata Raja Wali? Anda tahu burung Raja Wali? Ya kurang lebih mirip dengan burung elang. Burung Raja Wali, burung elang, itu kalau ada badai, ada topan, dia bisa terbang di atasnya. Itu burung Raja Wali. Makanya lagu-lagu rohani itu banyak. Bagai Raja Wali, ya kan? Ada juga bagai ku kan terbang tinggi, bagai Raja Wali, di atas segala persoalan hidupku. Raja Wali itu bisa terbang di atasnya badai. Nah, Alkitab kalau mencatat binatang itu enggak asal. Kenapa seperti semut? Karena semut itu enggak males Bapak Ibu. Pernah lihat semut tidur? Enggak pernah. Gula aja, langsung semut itu. Firman Tuhan katakan, lihatlah semut, si semut yang kecil, buat apakah kamu? Nah, itu kan ada lagunya itu. Rusa, seperti rusa. Loh, rusa itu ada 2 maknanya. 1, dia senang dengan air, seperti rusa rindu sungaimu. Terus apa lagi? Saudara tahu rusa, kakinya itu rada nekuk. Jadi kalau saudara lihat, kalau mungkin di Indonesia itu menjangan ya sebutannya, atau kurang lebih ya sejenis ya, rusa ya. Nah, kakinya itu agak nekuk. Kenapa kakinya kayak nekuk? Supaya dia itu kalau ada batu-batu, ada halangan, dia bisa lompat. Nah, jadi makna-maknanya di dalam Alkitab itu enggak sembarangan. Nah bagaimana saudara bisa tahu? Ya baca Alkitab.
Jangan cuma dengar dari khotbah aja, mesti baca. Supaya saudara tahu bahwa Tuhan nyiptakan semua, firman Allah, firman Tuhan itu enggak sembarangan. Tapi memang Tuhan catat firman Tuhan itu buat saudara dan saya jadi kekuatan. Pak, saya butuh kekuatan Pak. Saya cuma jawabannya gampang. Sudah baca Alkitab belum? Belum Pak, baca dulu. Nah, bagaimana kita bisa kuat kalau kita enggak mengandalkan Tuhan? Harus andalkan Tuhan, harus minta kekuatan Tuhan. Ya, selalu doa. Pak, tapi saya nggak bisa doa. Kalau makan bisa doa nggak? Bisa, ya toh. Doa makan kan doa paling cepat ya. Doa yang dijawab paling cepat. Tuhan, terima kasih buat makanan yang sudah sedia. Wah, amin. Wah, kelihatan gitu ya. Doa makan nggak usah panjang-panjang ya. Saya lihat kadang-kadang doa makan Tuhan Yesus. Oh, kami teringat akan janda-janda. Oh, kami teringat kepada bangsa-bangsa. Oh, kami teringat pada penginjilan. Wah, sampai segonen dintek di pangan kucing saudara ya. Nggak usah lama-lama udah. Tuhan Yesus, kami mau makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selesai makan. Jangan lupa doa dulu loh. Jangan foto dulu ya. Wah, saya lihat kalau zaman sekarang makan nggak doa, foto dulu yang didahulukan. Doa dulu. Saudara, kalau Anda berdoa, Anda juga tahu bahwa Tuhan juga melindungi makanan yang kita makan, minuman yang kita minum. Jadi andalkan Tuhan.